المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin, para asatidz, para asatizah, para hujjaj, para ulama, hadirin wal hadirat, shaimin shaimat rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan, apa suara saya terdengar dari belakang? Ibu-ibu terdengar ya? Dengar ya? Jangan sampai saya ngomong sampai berbusa ternyata nggak dengar, kan percuma ya. Baik, hadirin wal hadirat Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masuki hari pertama bulan Ramadan. Ya, untuk tarawih malam kedua. Alhamdulillah bulan yang kita tunggu-tunggu telah tiba di hadapan kita. Bulan yang selama ini kita berdoa kedatangannya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Nah, hari ini, malam ini kita sudah berada di awal bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang saat ini hadir di Masjid Al-Furqan maupun yang tidak hadir di Masjid Al-Furqan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman kita, Allah istiqomahkan agar kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimahullah, dalam satu ayat surat Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu dialah Allah yang telah menjadikan kehidupan dan kematian untuk memilih siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Saat ini Ramadan telah tiba dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah menyeru kepada kita orang-orang beriman, atau Allah menyeru kepada orang yang merasa beriman, orang yang mengaku beriman kepada Allah. Allah uji ya keimanan kita dengan perintah. Apa perintahnya? Kata Allah, kutiba alaikumusiyam. Allah wajibkan kalian pada bulan ini berpuasa. Nah, di sini kita lihat di awal Ramadan ini kita alhamdulillah masih bisa melihat banyak sahabat kita yang beriman. Ya, masih banyak orang-orang yang berpuasa, orang-orang Muslim mukmin yang berpuasa di awal Ramadan. Kita doakan mudah-mudahan di pekan kedua, ketiga dan selanjutnya pun tidak ada yang mengumbar ketidakpuasaannya di depan umum. Ya, ada sebagian. Nah, ini adalah kata Allah. Allah itu sebenarnya tidak akan membiarkan orang beriman itu mengaku beriman. Allah akan menguji kita orang beriman dengan perintah dan larangan, ya, juga dengan musibah yang kita alami. Maka sesungguhnya pada bulan inilah Allah uji keimanan kita, apakah itu termasuk orang yang beriman yang haqqo, ya, haqqul mukmin, ya, betul-betul orang beriman yang sejati, atau yang kaleng-kaleng gitu ya. Imannya kaleng-kaleng. Ya, imannya hanya KW-KW gitu ya. Palsu. Kenapa? Karena hanya KTP-nya saja muslim. Tapi ketika suruh puasa
nggak mau puasa. Suruh sholat nggak mau sholat. Suruh apalagi zakat dan juga haji. Ya, ini rukun Islam yang berat. Ya, zakat mengeluarkan harta kita yang kita cari sampai keringat ke mana nih? Sampai bawah berkeringat untuk cari harta. Udah dapat kita keluarin, ya 2,5%. Nah ini kan ujian keimanan, apalagi haji, ya. Selain ujian kemampuan, harta benda, fisik, ya juga sekarang semakin susah, ya. Untuk naik haji butuh waktu 20 tahun. Kalau naik pesawat, Pak, kalau jalan kaki cuma setahun, Pak, naik haji. Ya betul ya. Kalau naik haji cuma setahun, Pak, butuh waktunya. Tapi kalau naik pesawat butuh 20 tahun mau naik haji sekarang. Nah, dunia sudah terbalik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa di saya sendiri khususnya kepada para hadirin, bahwa sungguhnya Ramadan adalah wasilah dari Allah, sarana dari Allah untuk mengasah keimanan kita, mentarbiyah kita, melatih kita untuk menjadi orang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah Ramadan, ibadah puasa ini ibadah yang sir, ya, yang rahasia. Kalau Bapak Ibu sholat kelihatan, ya, jungkal-jungkalnya sholat kelihatan. Bapak Ibu zakat kelihatan sama panitia, oh iya siang zakat dan sebagainya. Tapi bukan orang yang KTP-nya Islam, bukan. Ya, karena banyak orang KTP-nya Islam tapi nggak mau puasa, nggak mau sholat. Ya. Kenapa? Karena tadi dasarnya imannya belum kuat. Mungkin kalau lagi sempat dia sholat, kalau lagi kuat dia puasa. Tapi halangan sedikit, ya haus sedikit, ya sudah langsung berbuka. Alasannya saya nggak kuat. Ya, ada sahabat saya tanya, kamu puasa nggak? Enggak. Kenapa? Nggak kuat. Udah coba belum puasanya? Belum. Jadi belum puasa udah nggak kuat, padahal puasanya belum. Berarti yang nggak kuat bukan fisiknya, tapi apa? Imannya nggak nyampe. Ya. Untuk itu bahwa kita harus memahami ini. Ya. Di bulan Ramadan ini amalan yang paling utama yang wajib kita lakukan adalah apa? Ya berpuasa itu. Ya. Puasa itulah amal yang utama kita lakukan di bulan puasa. Ya. Dan setiap amal ibadah itu ada rukunnya. Ya. Ini yang harus kita ketahui, harus kita pahami, yang harus kita lakukan. Ya, rukun berpuasa itu harus kita tahu. Apa rukun berpuasa? Ada berapa rukun puasa? Ada 6. Anak SD wajar lah. Anak SMP 7 boleh. Ya, rukun puasa nggak banyak Bapak Ibu. Ya, cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua imsak. Ya, imsak dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah ini secara fikih. Ya. Niat tadi kita setiap malam kita lihat niat. Jadi kalau niat puasa Ramadan itu wajib hukumnya, baik dalam hati maupun dilafazkan. Ya. Dalam hati aja boleh nggak? Boleh. Ya. Dilafazkan boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu yang nggak niat. Bapak Ibu niat puasa besok tapi nggak niat malamnya, tiba-tiba datang waktu sahur tapi nggak ada niat di situ, ya puasanya nggak sah. Kenapa? Nggak niat. Sementara niat adalah rukun puasa. Nah, inilah pentingnya kita memahami ilmu daripada ibadah. Jangan sampai kita beribadah capek-capek puasa dari pagi sampai sore, ya, tapi nggak tahu rukunnya, nggak tahu ilmunya. Amalnya mardudatun la tuqbal, ditolak oleh Allah. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu sekalian, tadi puasa itu dasarnya iman. Maka kata Rasulullah, Ramadana iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, siapa yang berpuasa mansoma, siapa yang berpuasa Ramadana di bulan Ramadan imanan, berdasarkan keimanan kepada Allah, ya, atas kecintaan kepada Allah, atas khauf dan roja kepada Allah,
wahtisaban, dan juga mengharap ya ridha Allah, menghitung ya, menghitung-hitung daripada amalan kita ini ya mendapat pahala atau tidak di Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan dan roja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita berpuasa ini jangan asal puasa saja ya. Sebagian ulama mengatakan ihtisaban itu penuh perhitungan. Sebagian ini mengatakan penuh harapan kepada Allah agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan puasa karena iman dan ihtisaban kepada Allah, maka puasanya akan sungguh-sungguh. Ya. Karena puasa itu ada 3 model Bapak Ibu sekalian. Ya, ada puasa yang umum. Ya, puasa orang awam. Apa puasanya? Dia menahan lapar, menahan dahaga, ya, menahan hal-hal yang batal puasa, ya, yaitu berhubungan suami istri, kemudian siang hari, kemudian ya makan minum, ya, merokok dan sebagainya. Hanya itu saja, ya. Ini adalah puasa orang awam. Kemudian puasa yang kedua adalah puasa khusus, orang khusus. Apa itu puasanya? Adalah puasa orang yang menahan anggota badannya dari melakukan keburukan, ya, menahan tangannya dari menyakiti orang lain, menahan lisannya dari menggibah orang lain, dari gibah, namimah, ya, mengadu domba, memfitnah orang lain. Ini adalah puasa orang yang khusus, orang yang sedikit level kedua keimanannya dibanding yang pertama. Nah, maka orang-orang yang seperti ini insya Allah pahalanya lebih besar, ya. Dia enggak hanya selain mendapatkan kebebasan dari kewajibannya, juga mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebenarnya itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang mukmin itu adalah tidak menyakiti orang lain, baik dengan lisan maupun dengan tangannya. Al-muslimu man salima al-muslimu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu dikatakan Rasulullah adalah orang yang selamat, ya, dari lisannya dan tangannya. Maka berbahagialah kalau Bapak Ibu bertetangga dengan orang muslim yang hakiki, yang sejati, yang paham agamanya. Kenapa? Tetangga yang seperti itu tidak akan menyakiti kita, Pak. Ya, tidak akan menyakiti perasaan kita. Ya. Dulu ada cerita seorang muslim, ya, bertetangga dengan non-muslim. Kemudian kebetulan cerita di Mesir, ya. Ceritanya itu dia tinggal di apartemen yang tetangganya itu atas bawah, bukan kanan kiri. Nah, kemudian yang di atas itu adalah seorang Nasrani, yang di bawah Muslim. Kemudian yang di atas itu ternyata WC-nya itu bocor, ya, airnya itu turun ke tetangga yang di bawah. Kemudian kejadian itu berlangsung bertahun-tahun tanpa diketahui oleh Nasrani itu yang di atas. Muslimnya nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngadu, nggak pernah ribut, gitu kan. Kemudian pada suatu saat yang Muslim ini sakit dan tetangganya nengok ke bawah. Kemudian saat dia nengok ke rumahnya, dia lihat kok di temboknya ada bekas air menetes atau mengalir dari rumahnya yang di atas. Dia bertanya, wahai saudaraku, ini air dari atas ya? Iya Pak. Dari kapan? Udah lama. Loh, ini kan dari rumah saya ya? Iya Pak. Kok nggak pernah ngomong? Nggak apa-apa Pak, saya takut menyinggung perasaan Bapak. Oh, saat itu dia merasa malu dan merasa terharu dengan saudaranya. Ternyata dia untuk menjaga perasaan orang ini, dia nggak mau mengadukan hal itu. Ya. Bahkan akhirnya dia terpesona dengan akhlak Muslim ini dan dia masuk Islam. Ini Bapak Ibu sekalian, ternyata dia dengan tetangga kita tidak mudah untuk mengadakan keributan. Ya. Gara-gara parkir mobil dengan tetangga kita ribut, gitu kan. Gara-gara apa? Ya penangkapan burung, gitu kan. Ya kemana-mana kotorannya, kan. Kemudian kita marah dan sebagainya. Ya ini banyak hal, gitu ya. Maka sesungguhnya ya kita dengan tetangga kita harus menjaga perasaan tetangga kita. Insya Allah mereka menjaga perasaan kita. Nah inilah yang dikatakan Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'minu.
Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Artinya tidak mudah kita mengajak ribut ya dengan tetangga, mengajak perselisihan, pertikaian gitu ya. Maka kita maafkan. Kalau di antara ciri orang bertakwa adalah memaafkan orang lain. Wal afina linnas, ya orang yang memaafkan tetangga, orang yang memaafkan orang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, bulan Ramadan yang saat ini kita dapati juga dijuluki oleh Allah, oleh sebagian ulama dikatakan syahrun mubarak, syahrun yang penuh keberkahan di dalamnya. Ya, saking berkahnya Pak Ramadan, yang enggak muslim aja dapat keberkahan. Ya, yang jual sajadah laku sajadahnya, yang laku jual koko pakaian jual laku pakaian. Di bulan Ramadan omsetnya berkali lipat dibanding bulan yang lain. Maka orang-orang muslim yang berdagang, ya, berniaga, kebutuhan orang muslim itu berharap Ramadan itu segera tiba. Kenapa? Banyak keberkahannya, banyak kebaikannya. Ya. Maka apalagi kita harapannya bukan hanya dunia. Ya. Bagi kita orang mukmin, Allah bentangkan ampunan yang sangat mudah. Hingga kata Rasulullah, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Kalau Ramadan datang, maka Allah bukakan pintu-pintu surga. Maksudnya apa? Ampunan Allah bukakan selebar-lebarnya. Selama 11 bulan kita banyak dosa, banyak khilaf, banyak lalai kepada Allah. Di sini saatnya kita meminta ampun kepada Allah. Dan Allah pasti ampuni. Tinggal masalahnya kita mau nggak minta ampun kepada Allah. Ya. Karena Allah sudah buka pintu selebar-lebarnya. Maka kalau kita perhatikan di bulan Ramadan ini, Allah, orang-orang itu lebih mudah ya langkahnya, lebih ringan langkahnya menuju masjid, menuju mushola, beribadah kepada Allah, lebih ringan. Kenapa? Karena syahrul mubarak, ya syahrul Allah berkahi. Maka kalau ada di antara saudara kita muslim di bulan Ramadan nggak mau sholat, nggak mau taraweh, nggak mau puasa, masya Allah, ini hatinya sudah terkunci Pak, hati-hati. Ya, fi qulubihim marad, dalam hatinya sudah dikunci. Ya, bagi dengan Ramadan aja dia nggak terbuka hatinya untuk melakukan kebaikan, apalagi di luar bulan Ramadan. Maka kita bisa muhasabah diri kita, apakah kita tergerak untuk berbuat lebih baik di Ramadan ini ataukah tidak? Apakah kita lebih senang kepada agama Islam ini, ajaran Islam ini, atau dengan hal-hal lain? Ya, karena kata Allah dalam ayatnya, wa may yuridillahu ahyadiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk dapat hidayah, maka sungguhnya Allah yashrah, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Ya, maka ketika kita berat melakukan perintah Allah, kita berat melaksanakan ajaran Islam, itu tandanya bahwa Allah sempitkan dada kita. Berarti boleh jadi kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah kita kepada Allah. Kenapa? Karena sungguhnya ampun Allah sangat mahal harganya. Ya. Tanpa ampunan Allah hidup kita akan celaka. Ya. Fir'aun, Allah gambarkan seorang yang kaya raya, penguasa, yang tidak ada yang bisa membantah perintahnya. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, itu ketika Allah hinakan, maka Allah hinakan dia. Ya Allah, dia terhina, bahkan terlaknat. Bukti terlaknatnya Fir'aun, sampai hari ini nggak ada orang yang mau menamain anaknya dengan Fir'aun. Betul nggak Pak? Ada nggak di antara kita yang mau menamain anak kita Fir'aun? Nggak ada Pak. Seburuk-buruknya manusia saat ini, ya nggak mau namain anaknya Fir'aun. Gitu. Kenapa? Karena tahu ini orang terlaknat. Gitu. Tapi orang yang mulia seperti Nabi Muhammad sampai saat ini setiap hari sebut namanya. Allahumma sholli ala Muhammad, setiap detik bahkan ya oleh miliaran manusia di muka bumi ini sampai hari kiamat. Masya Allah ya. Inilah bukti bahwa orang yang menghambakan diri kepada Allah akan menjadi hamba yang mulia. Siapa yang menghambakan diri kepada dunia yang hina, maka contohnya Fir'aun. Dia menghambakan diri kepada dunia, pada kekuasaan, pada harta. Nah, sungguhnya itu tidak bermanfaat buat dirinya, bahkan mencelakakan dirinya, sehingga Allah hinakan sampai saat ini jasanya tidak hancur.
Untuk apa? Untuk litakuna liman khalfaka ayah. Akan menjadi pelajaran buat orang setelahnya bahwa hidup seperti Firaun tidak baik. Ya, jangan diikuti. Baik Bapak Ibu sekalian, kali ini adalah kuliah siswa antum ya. Ini udah 12 menit, sama maaf kalau kelamaan. Ya mudah-mudahan awal Ramadan kita bisa betul-betul memanfaatkan ya Ramadan yang sangat singkat ini, karena tinggal 29 hari lagi ya Pak ya Ramadan ya. Ya, tinggal sedikit lagi ya, tinggal sebentar lagi Ramadan akan melewati kita. Jangan sampai ya mungkin Ramadannya panjang tapi umur kitanya nggak nyampe. Ya, bisa jadi seperti itu. Karena jaminan umur kita sampai kepada akhir Ramadan. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan mengampuni, Allah menerima segala amalan kita, dan Allah berikan kita husnul khatimah. Dia berikan kita akhir yang baik agar kita masuk orang-orang yang Allah jadikan sebagai hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.